Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak hari ini nih? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kebaikan kita pada hari ini, apalagi sekarang menjadi hari yang bahagia karena bertepatan dengan hari ulang tahun Banten nih, yang ke-24 Provinsi Banten. Ya. Makanya dari tadi pagi aktivitasnya luar biasa nih, walaupun di hari Jumat ya kakak-kakak. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat kakak-kakak? Belum Pak, Belum terlihat? belum. Nah, baru masuk. Nah, sudah bergabung. Sudah Pak, Ya, sudah. jadi ini lanjutan kakak-kakak, merupakan kegiatan lanjutan dari yang modul 1.1, di mana kakak-kakak akan merefleksikan apa refleksi yang sudah kakak lakukan, ya, merefleksikan refleksi bahasannya itu. Kalau di LMS seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi ini lanjutan dari pembelajaran yang ketiga di LMS modul 1.1 setelah kakak-kakak mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Karena di hari ini juga merupakan jadwal asinkronus kakak-kakak di modul 1.4. Jadi kakak-kakak bisa berselancar tuh di LMS ya kakak-kakak terkait dengan pembahasan isu kalau tidak salah itu ya, di modul 1.4. Nah, pertemuan kali ini kakak-kakak saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita. Yang pertama, kakak diharapkan selalu menyalakan kameranya ya, on cam, dan mematikan mikrofon. Lalu hadir seutuhnya dalam kegiatan gimmick kita hari ini, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, inilah kenapa yang menjadi alasan kita akan mencoba merubah jam tayang ya kakak-kakak. Kemarin yang pertemuan terakhir kita memang kebetulan sinyalnya sedang tidak baik-baik saja nih kakak-kakak di daerah saya. Jadi kemarin memang mengalami gangguan teknis. Akhirnya ada beberapa aktivitas yang kelompat-lompat ya. Tapi insya Allah kita bisa menyelesaikan semuanya walaupun durasinya sedikit bertambah panjang akhirnya. Nah, jadi insya Allah ke depan kakak-kakak dalam 1 jam ke depan kurang lebih 45 menit ya, kita batasi sajalah maksimum itu sampai jam 3 lah ya, jam 3 lewat 15 deh gitu. Jadi memiliki tujuan di mana kakak-kakak nantinya setelah mengikuti pelatihan, kita sebagai seorang guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, jadi diharapkan ya tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK sendiri yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Lalu apa sih kakak yang diinginkan dari kegiatan kita selama di PKG ini? Jadi diharapkan setelah menyelesaikan modul refleksi ini kakak-kakak nih, kita semua diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi itu kakak-kakak. Karena dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 kakak-kakak ini
selalu membuat refleksi ya kakak-kakak ya yang berada di akhir kegiatan di modul tersebut gitu. Nah, jadi semalam juga saya coba lihat-lihat masih ada beberapa peserta dan mohon diingatkan juga kakak-kakak, rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain ya bagi yang belum mengumpulkan tugas disilahkan gitu ya, disilahkan untuk segera mengumpulkan tugas. Bahkan yang dari awal juga masih bisa dikejar tuh kakak-kakak, dicek kembali. Apa suaranya nggak ada, Pak? Suaranya terdengar? Udah, Pak, udah. Oke. Ya, jadi mohon dicek kembali dan saling mengingatkan satu sama lain di LMS, terutama bagian di elaborasi isinya kakak-kakak. Di elaborasi isi ketika ada isian-isian dan di bagian nanti bagian lakukan itu juga ketika ada isian diharapkan kakak-kakak dapat mengisi jawaban-jawaban tersebut karena memang ada bobot nilainya kakak-kakak. Jadi seperti itu ya. Nah, di akhir nanti jurnal refleksi itu kakak-kakak Hilang lagi, Pak, suaranya, Pak. Maaf. ya, bisa terdengar kakak-kakak? Bisa, Pak, bisa. Apa sudah bisa terdengar? Bisa, Pak, udah. Oke. Jadi diharapkan kakak-kakak setelah di akhir LMS itu ada membuat refleksi ya kakak menuliskan dalam bentuk jurnal refleksi. Gitu. Jadi kakak boleh tuh memilih nantinya model-model refleksi yang ada. Kira-kira mana nih yang dianggap kakak paling, saya menguasai yang ini nih. Silakan. Kalau memang di LMS-nya tidak ada ketentuan. Kalau kemarin kan ada dua ya, boleh menggunakan yang tangga pemahaman ataupun 6 topi itu, 6 topi itu. Jadi silakan aja kakak nanti mengeksplor kira-kira yang mana nih. Ya, kemarin saya melihat tulisan jurnal refleksi kakak luar biasa, ya sudah sangat baik dan pemahaman terkait dengan refleksi kakak semua itu sudah sangat baik. Diharapkan ini juga mampu diaktualisasikan, diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran kita sehari-hari ya kakak-kakak. Jadi mulai dari perencanaannya, ya seperti pada sesi yang sebelumnya kita bahas. Nah, kali ini kakak-kakak diharapkan kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi yang di awal saya sampaikan, kakak-kakak nanti diharapkan mampu merefleksikan refleksi gitu. Jadi merefleksikan, maksudnya gimana ya? Merefleksikan refleksi. Coba kakak ada yang ingin berbagi nggak merefleksikan refleksi kakak? Menurut kakak seperti apa coba? Ada yang ingin berbagi ke semua mungkin makna ataupun ini pemahaman merefleksikan refleksi Kak Suma. Jadi mungkin kalau untuk merefleksikan refleksi yang kita sudah direfleksikan mungkin bisa dikembangkan kembali Pak, dan mungkin akan jauh lebih baik lagi apa yang kita sudah refleksikan. Jangan cuma hanya refleksi tapi tidak ditindak lanjut dan tidak dikembangkan, mungkin seperti itu Pak, menurut pemahaman saya. Ada lagi yang ingin berpendapat kakak? Merefleksikan refleksi kakak. Kak Ahmad mungkin? Ya silakan Kak Ahmad. Mungkin tadi hampir sepakat dengan Kak Suma ya. Jadi yang namanya refleksi itu ya intinya kita mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari
Nah, kemudian kita kembangkan kembali untuk menjadi yang lebih baik gitu. Mungkin seperti itu, hampir sama dengan Kak Suma tadi kayaknya. Oke, baik, terima kasih Kak Suma, Kak Ahmad. Nah, jadi memang betul ya, Kak, nanti agenda kita nih, jadi menganalisis tulisan refleksi. Jadi merefleksikan refleksi yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, jadi jangan bukan hanya sekedar kita menuliskan refleksinya saja, tapi tidak ditindaklanjuti. Ya, jadi harus tetap dilakukan secara konsisten, terus-menerus kegiatan refleksi ini. Lalu nanti kakak akan berbagi hasil analisisnya itu, gitu ya. Jadi di sini sedikit mengingatkan, mengulas kembali kakak-kakak apa namanya yang sudah pernah kita bahas ya kakak-kakak. Kalau ada pertanyaan pemantik nih, menurut kakak-kakak kita sebagai seorang guru refleksi itu penting atau tidak sih? Gitu ya. Karena kan kayak gitu ya, ada pertanyaan ataupun mengapa kita harus selalu melakukan refleksi? Gitu. Nah, jadi di sini kakak-kakak pertanyaan pemantik itu memang harus selalu kita coba menjawab tuh, ya. Nah, nanti kakak sendiri akan menuliskan jawaban-jawaban yang nanti akan kita bagikan link Jamboardnya. Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Nanti masing-masing dua pertanyaan deh ya. Menjawab 2 pertanyaan. Nanti kita bagi. Ya. Tapi sebelumnya saya sedikit mengingatkan apa sih refleksi itu? Ya. Jadi refleksi bagi guru itu adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Jadi secara harfiah, pengertian refleksi itu sendiri adalah kegiatan yang sengaja memang dilakukan gitu untuk meningkatkan peran kita dalam profesi kita sebagai seorang guru. Ya. Nah, selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis tuh kakak. Ya. Jadi kan di sana kita benar-benar berupaya untuk merenungkan. Oh, kira-kira yang sudah saya tuliskan ini perlu dikoreksi tidak ya? Perlu dievaluasi tidak ya? Strateginya berhasil tidak ya dalam pembelajaran tersebut? Ataupun model pembelajaran yang saya gunakan tepat tidak ya untuk materi ini? Gitu. Dan itu selalu kita coba menuliskan hasil refleksinya itu menjadi bahan evaluasi ke depannya. Jadi ketika nanti tahun berikutnya kita menemukan kembali hal yang seperti ini juga hasil tulisan refleksi kita ini bisa menjadi catatan yang yang dipertimbangkan gitu dalam menyusun modul ajar berikutnya. Jadi seperti itu kakak-kakak ya. Selalu kegiatan itu dilakukan secara konsisten. Nah, lalu melalui refleksi juga guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya sendiri itu. Ya, dari pengalaman yang ada tadi. Wah, kira-kira kalau saya menggunakan PBL nih, problem based learning, kayak anak-anaknya kurang aktif nih, gimana keterbatasan dari sumber belajarnya, misalkan seperti itu. Harusnya seperti apa ya? Oh, mungkin cooperative learning saja deh, atau seperti apa. Dan itu boleh kakak-kakak dieksplor kembali, gitu ya, dan dicatatkan di akhir. Dan mengapalah? Dan itu akan menjawab pertanyaan pemantik tadi. Kenapa kita sebagai seorang guru harus selalu melakukan kegiatan refleksi tersebut. Jadi seperti itu kakak-kakak ya. Saat seseorang belajar secara reflektif, maka orang tersebut akan menggunakan banyak aktivitas mental. Jadi bukan sekedar hanya mendengarkan atau membaca saat menerima informasi ataupun teori baru kakak, dan menyerap informasi yang diberikan. Ya, seseorang tersebut justru akan selalu mengeksplorasi pemahamannya dan mempertanyakan hal yang baru diterimanya. Orang tersebut juga akan menyatukan pemahamannya saat ini dengan informasi baru
dan mengkonstruksi secara aktif pengetahuannya lebih dalam lagi itu Kak. Jadi proses perenungan tadi itu kayak oh ini harusnya seperti apa ya ketika saya mengalami kendala seperti ini, win-win solusinya seperti apa, itu bisa kita tuliskan. Nanti akan ada gambaran nih, oh kalau ada kita menemukan peserta didik seperti ini nih, oh harusnya menggunakan seperti ini, metodenya kayak gini, gaya belajarnya seperti ini, dan yang lain sebagainya. Jadi benar-benar selalu kita tuliskan. Dan saya ingin mengingatkan 7 karakteristik ya pada praktik mengajar reflektif kakak, dan ini juga dirasa sangat bermanfaat ke depannya. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan ulas asih. Yang berikutnya, kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Lalu yang tidak kalah penting, selalu melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang terakhir itu berusaha mengembangkan praktik mengajarnya. Ya. Nah, mohon izin kakak sebentar nih, ini kok bermasalah ya? Mohon izin kakak, ini akun fasilitator. Ini kakak, share screen dulu. Jadi kakak ya sambil menunggu ini akun fasilnya. Oke. Tadi hilang ini. Jadi kakak kita lanjut ya. Jadi kakak tadi terkait dengan refleksi, kakak bisa memilih ya model-model refleksi yang ada, baik dari Gibbs ya, baik dari Borton ataupun kakak bisa menggunakan beberapa model ya seperti model segitiga refleksi, terus terkait dengan refleksi yang deal ya.
description, examination, and articulation of learning ya, ataupun 6 topi, refleksi 6 topi, lalu refleksi 4C, 4F, ataupun yang model cuaca ya kakak-kakak. Jadi banyak sekali macam-macam refleksi yang bisa kakak-kakak gunakan dalam menuliskan refleksi kakak-kakak di akhir pembelajaran ataupun di akhir modul nanti. Nah, saya izin share screen. Nah, kakak-kakak di sini ada 6 pertanyaan ya kakak-kakak ya. Jadi silakan kakak-kakak bisa menjawab masing-masing 2 pertanyaan saja deh. Nanti saya coba akan bagi linknya dulu. Suaranya nggak ada, Pak. Oh, sorry. Kak Ahmad Amin dan Kak Andri itu bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2 ya. Kak Dede dan Kak Jae 3 dan 4. Kak Kabir, Kak Ahmad Hair, dan Kak Suma 5, 6 deh. Jadi masing-masing silakan menjawab 2 pertanyaan saja ya terkait dengan pertanyaan ini. Sudah bisa dibuka kakak-kakak pertanyaannya di dalam kelompok. Minta akses ya. Oke, saya ulangi ya karena Kak Andri dan Kak Ahmad Amin nomor 1 dan nomor 2 ya. Kak Dede dan Kak Jae nomor 3 dan 4. Kak Kabir, Kak Ahmad Hair, dan Kak Suma 5 dan 6. Silakan langsung ke Jamboard-nya. linknya minta akses, Pak. Di sininya sharing soalnya. Oh, belum di ini. Coba. Oke, kakak, apa sudah bisa dibuka?
Diulang lagi kakak. Sudah Pak, sudah bisa Pak. Oke, silakan. Tadi Kak Ahmad dan Kak Andri 1 dan 2 ya. Di slide yang 1 dan 2 saja. Lalu Kak Dede dan Kak Jai itu 3, 4. Terakhir Kak Kabir, Kak Madhaer, dan Kak Suma. Itu nomor 5 dan 6. 10 menit cukup ya kakak-kakak ya. Silakan.
kakak-kakak kalau jawabannya tidak cukup bisa menambah sticky note-nya lagi ya kakak-kakak ya. Karena kan kalau di Jamboard jawabannya terbatas tuh. Kakak boleh menambah sticky note-nya lagi. Kak Kabir, isi nomor 5 nih. Mie ayamnya kita kirim. Kak Reza dan Kak Sukroni sudah bisa mengisi. Sudah bisa masuk ke ininya. Kak Dede, Kak Jahe, sudah semua kakak-kakak sudah diisikan.
Kakak yang lain bagaimana? Ada kendala? Kak Ahmad dan Kak Andri itu slide 1 dan slide kedua ya Kak Ahmad dan Kak Andri. Kak Dede dan Kak Jainuddin itu mengisi yang slide 3 dan slide yang keempat dalam Jamboardnya itu. Lalu Kak Kabir, Kak Madhaer, dan Kak Suma itu 5 dan 6. Kak Reza boleh deh di slide yang ketiga, 34 Kak Reza. Kak Reza Febriana, silakan menjawab pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan keempatnya tuh. Apakah sudah kakak-kakak? Sudah selesai kakak-kakak semua? Cukup ya kakak-kakak, nanti kita coba akan bahas. Ini dari 6 pertanyaan ini ya, yang tadi kita sudah bagi ke kakak. Jadi nanti bukan saya baru kita masuk ke kakak. Mari berbagi refleksi kakak. Oke, saya sharing dulu Jamboardnya. Sudah terlihat ya. Baik Kak Ahmad Amin, masih ada? Silahkan Kak Ahmad menjawab slide nomor 1 deh Kak Ahmad Amin. Kak Ahmad ada? Siap. Tadi nomor 1. Tadi nomor 2 nih lagi diisi. Oh lagi diisi, ya silakan. Nomor 2. Kak Andri, masih ada Kak Andri?
Jai. Kak Dede bisa menjawab yang 3 dan 4 ya Kak Dede ya. Slide yang keempat. Untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 itu apa Pak tadi Pak? Kak Dede masuk ke Jamboardnya deh. Sudah masuk belum ke dalam Udah, ini udah Jamboardnya? diklik nih. Nah, Udah. ini yang ini bagaimana Ini perasaan saya selama ya itu. Ya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleks? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleks itu, Pak? Ya. Itu ditulis ya, Pak ya? Jawabannya ya? Ya, itu. Ya, tuh. Ini dalam sticky note ini. Ya. Nah, ini sticky note ini, Kak. Gitu. Ya. Ya, Pak ya. Ya, Pak. Oke, sudah bisa dimulai. Kita masuk ke dalam sesi mari berbagi refleksi di mana kakak nanti bisa memaparkan hasil pemikirannya yang telah dituangkan tadi dalam media Jamboard ya kakak. Untuk yang pertanyaan pertama dan kedua nanti silakan Kak Ahmad Amin. Bagaimana sih perasaan Kak Amin selama menulis refleksi? Lalu apa yang muncul di pikiran kami itu pada harus memulai menulis refleksi? Silakan Kak Ahmad Amin. Oke, terima kasih. Oke, saya coba sedikit menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Mungkin kalau menurut saya perasaan menulis refleksi itu karena kalau menulis itu membutuhkan waktu yang berpikir sangat lama ya daripada berbicara langsung. Kemudian perasaan yang muncul pada saat menulis refleksi adalah itu rasa khawatir atau rasa apa ya, sedikit takut lah, apakah saya bisa merubah apa yang telah saya lakukan hari ini, nah untuk dapat menjadi lebih baik gitu kan. Terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua ya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih berkaitan dengan menulis refleksi. Ya, menurut saya refleksi ini ya suatu hal yang baik yang harus selalu kita lakukan di setiap pembelajaran. Kenapa? Karena ini bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kemudian yang menjadi tantangan selama ini adalah belum bisa terbukanya siswa untuk memberikan refleksi terhadap gurunya. Misalkan anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, apakah ada yang kurang atau tidak gitu. Kadang-kadang anak masih ragu-ragu untuk menjawab. Mungkin kalau untuk ya itu secara tertulis bisa juga anak bisa suruh nulis, coba ungkapkan atau menurut kalian apakah pembelajaran hari ini seperti apa gitu. Ya, ditulis pun mereka masih lama, kadang ya hampir 30 juga nggak selesai gitu. Karena kenapa? Mungkin ya kalau takut salah kayaknya. Oke, Jadi baik itu Kak tantangannya. Ahmad Amin. Ya belum bisa terbukanya siswa tersebut. Ya, terima kasih Kak. Oke, Kak Ahmad Amin itu kan tadi dalam pembelajaran yang dilakukan sehari-hari ya Kak Ahmad Amin ya, yang ditemukan dalam
pembelajaran di sekolah. Nah, kalau terkait dengan pembelajaran yang ada dalam modul LMS nih Kak Ahmad. Menurut Kak Ahmad ya, dari pertanyaan 1 dan 2, apa sih kira-kira perasaan Kak Ahmad selama menulis refleksi dalam modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 tuh. Kita kaitkan dalam pembelajaran kita yang ada di LMS nih Kak Ahmad. Kira-kira seperti apa gitu perasaan Kak Ahmad itu? Silakan Kak Ahmad. Ya, untuk masalah penulisan refleksi dalam modul ini ya, mungkin sedikit apa ya, sedikit kurang paham karena apa? Karena mungkin ya tadi ya kurangnya memahami materi-materi yang ada gitu ya. Saya kurang membaca kali ya karena cuma lihat sekilas-sekilas saya tidak memahami gitu. Dan kadang ada di mencari materi kadang kurang nggak ketemu gitu. Di mana materinya itu ya gitu. Padahal kan di terakhir ada itu yang bisa di-download itu kan baru ketemu gitu. Yang ada materi bisa di-download baru bisa dibaca-baca gitu. Nah, jadi kan tetap ya di dalam modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 kan harus menuliskan jurnal refleksi ya yang sudah dialami. Iya. Nah, menurut kami sendiri nih, apa sih yang muncul di pikiran kami setiap kali kami itu harus memulai menulis refleksi nih? Jadi apa tuh yang muncul dalam pikiran kami sendiri gitu? Ya, saya yang maksudnya menulis itu takut apa ya, perasaan takut tadi, takut salah gitu. Ya, takut salah, ragu-ragu gitu. Jadi pikirannya, wah ini kalau salah ini bisa mempengaruhi nilai apa tidak kan gitu. Oh gitu, ya. Baik. Lalu nih yang satunya lagi deh, hal apa saja yang menurut kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa saja yang masih menjadi tantangan dalam ini ya dalam konteks pembelajaran di LMS dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 menurut kami. Seperti apa kami? Mungkin kalau menurut saya ya karena pembelajaran yang kalau menurut saya pelajaran yang lebih baik itu ya sebenarnya tatap muka kayak karena waktu apa ya kita lebih puas lah, lebih tereksplor gitu kalau tatap muka gitu ya. Kalau kendalanya kalau di Zoom ini sedikit apa ya, terbatas lah gitu. Oke, baik. Nah, ada lagi Kak Ahmad? Ya, ini untuk masalah ini yang kayak tugas itu kan kayak masih bingung dalam pengisian tugas-tugasnya itu kayak yang terakhir ini kok saya mau formatnya di mana sih itu mau nyari format di mana gitu kan bisa kalau ada format kan kita format download nah kan kita tinggal isi di format itu kembali gitu kan. Yang pertanyaan terakhir ini saya bingung di mana nih ada tugas saya ini gitu. Akhirnya saya ngetik ulang gitu. Oke, baik. Nanti kita jawab di akhir sesi ya Kak Ahmad ya. Oke, siap. Kita lanjut dulu yang terkait dengan refleksi. Kak Dede sudah selesai Kak Dede? Ya Kak. Sekarang Kak Dede langsung dijawab aja deh. Menurut Kak Dede nih, bagaimana perasaan Kak Dede dalam menulis refleksi ini ada yang mengganti ya? Gimana? Salah. Bagaimana perasaan selama saya menulis? Enggak. Soalnya ini kayak yang Kak Dede. Nah, ini garis ini. Pertanyaannya ini Kak Dede, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Menurut Kak Dede seperti apa Kak Dede? Ya Kak. Yang pertanyaan nomor 3 nih. Bagaimana yang ini bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Tulisannya jangan dibuka lagi ya karena Kak Reja, ada Kak Reja? Bisa dibantu Kak Reja?
Aduh, bagaimana? Kasuma, silakan dibantu Kasuma. Menurut Kasuma deh. Untuk menjawab yang nomor 3 nih Kasuma. Oh, Pak, nomor 3 Pak. Ini Kak Dede dulu tuh. Silakan Kak Dede. dalam Ya. untuk menilai dan mengkomunikasikan harapan kepada siswa, instrumen yaitu penilaian atau menggambarkan kemampuan siswa yang levelnya bawah, Pak. Oke. Itu aja, Kak, menurut saya, Kak. Yang 4-nya deh, Kak Dede. Satu lagi nih. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Untuk mengevaluasi sebaik mungkin agar nantinya ke depannya bisa lebih baik lagi, Kak. Ada lagi Kak Dede? Itu udah, Kak, udah. Cukup ya? Oke, saya minta Kakak Bir dulu deh. Yang 5 dan 6-nya deh, Kakak Bir. Kakak Bir ada? Kakak Bir, untuk pertanyaan nomor 5 dan nomor 6, silahkan Kakak Bir. Sedang kegiatan, Kakak Bir. Kakak Bir ada Kakak Bir? Oke deh Kak Suma dari nomor 1 ya, kita coba ulas versi Kak Suma deh. Apa namanya, terkait dengan yang sudah dipelajari dalam modul 1.1 sampai dengan 1.3 ya, refleksi yang sudah dilakukan. Silakan Kak Suma, walaupun nanti Kak Suma dulunya ke 5 dan 6. Yang nomor 6 ya Pak ya? Dari nomor 1 deh Kak Suma, coba. Nomor 1. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 deh. Borongnya nih Pak. Borong, boleh, nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Apa yang saya bisa ya Pak ya? Ya, silakan Kak Suma. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Mungkin refleksi ini yang kita telah pelajari ya Pak ya. Setelah pelajari mungkin kita refleksinya apa nih yang kita pahami dalam jadi pembelajaran tersebut. Makanya kita refleksikan apakah materi apa yang kita bisa terapkan di sekolah dan buat apa tindak lanjutnya. Cara menerapkannya seperti apa mungkin ya Pak ya. Untuk nomor 1 mungkin seperti itu Pak. Oke. Yang nomor 2-nya Pak, pertanyaannya. Hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, kalau untuk yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi, yang tadi saya katakan dari awal, ketika mungkin kita sudah belajar, sudah memahami apa yang kita ajarkan, kita merefleksikan diri, mungkin itu akan lebih baik lagi. Yang tadi dikatakan Bapak, mungkin bukan hanya menulis saja, tapi kita bagaimana cara menerapkannya gitu. Kalau menulis mungkin kita bisa kapan saja, cari cara penerapannya nanti seperti apa. Ya, hal apa yang masih menjadi tantangan? Mungkin itu Pak tantangannya yang tadi ya, saya baru bisa semuanya bisa baru menulis refleksi tersebut gitu. Tapi mungkin cara penerapannya yang berbeda mungkin. Gimana cara penerapannya? Itu mungkin masih menjadi tantangan selama ini gitu. Bukan hanya menuliskan aja tapi
Oke, nomor 3 ya Pak. Sebagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Oke, untuk rubrik refleksi, kita mungkin lihat dulu materinya, materi seperti apa yang kita mau direfleksikan. Contohnya mungkin refleksi dalam pembelajaran. Oke, kita pembelajaran seperti apa, kita tulis dulu yang direfleksikan. Mungkin nanti cara peningkatannya dan cara penerapannya, mungkin seperti itu rubriknya Pak. Ada lagi? Yang keempat ya, kata-kata. Pak, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk menulis lebih tajam dan mendalam? Oke, untuk menuliskan refleksi mungkin dalam situasi yang tenang dan tenang suasananya dan tenang hatinya ya Pak untuk menuliskan refleksi, karena refleksi itu benar-benar mengulas apa yang kita sudah lalui ya Pak. Dan untuk keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan tajam mungkin adalah pemikiran yang lebih tajam lagi ya Pak untuk mengungkapkan apa yang kita sudah lakukan. Kita harus bisa benar cara penulisannya seperti apa, dan untuk merefleksikan itu benar-benar yang kita sudah lalui, bukan hanya ngarang-ngarang saja gitu Pak. Oke, lanjut Pak. Oke. Bagaimana seharusnya saya bisa nomor 5? Apa saja ini jawaban saya. Untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya? Yang saya lakukan adalah membuat bahan ajar ya Pak. Sebelum merefleksikan mungkin saya membuat bahan ajar dulu, gimana caranya menjadi guru yang reflektif ataupun aktif gitu. Terus menarik sepertinya peserta didik butuhkan sarana dan prasarana yang saya membantu saya. Oke, terutama adalah modul ajar dulu yang saya modifikasi mungkin bagaimana ini sesuai kebutuhan mereka, biar mereka saat belajar tidak jenuh, bahkan senang gitu dengan belajar, dengan apalagi dengan PJOK gitu, harus senang ya, tidak ada yang jenuh, tidak ada yang diam, tidak ada yang ngelamun. Mungkin untuk yang dibutuhkannya untuk guru PJOK terutama adalah sarana prasarananya Pak, terutama adalah lapangannya dan materi-materi apa yang kita mau ajarkan itu kalau ada sarananya lebih baik lagi gitu Pak. Tapi sebagai kita guru PJOK, bagaimana cara biar pembelajaran itu terus jalan bagaimanapun caranya ya Pak. Oke, baik. Yang terakhir Kak Suma. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 1.2? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke. Saya merefleksikan dengan apa yang saya pahami di modul tersebut ya. Mungkin untuk merefleksikan modul 1.1 dan 1.3 sampai 3, saya memahami dulu modul 1.1 itu tentang apa gitu, bagaimana alurnya tentang refleksi. Nah, di refleksi kan ada beberapa macam, ada kayak yang kata Bapak tadi, ada segitiga refleksi, ada topi berpikir, semuanya kita pahami. Bagaimana tuh merefleksikan, apakah sama enggak dengan pertanyaan-pertanyaan dengan refleksi yang lainnya gitu. Mana yang kita kuasain gitu. Kalau misalkan ada salah satu yang kita, yang menurut kita mudah, ini gampang, mungkin itu yang kita terapkan. Untuk 1.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi apa ya? Saya lupa juga. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. intinya kita pahami semua modul apa yang kita mau direfleksikan gitu Pak. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Yang tadi saya katakan adalah dalam hati tenang dan tempat yang tenang juga Pak. Ketika kita menulis refleksi tidak tenang, terutama dalam hati tidak tenang ataupun pikiran tidak tenang, itu refleksi itu susah Pak untuk ditulis. Apalagi dengan suasana yang di sekolah gemuruhnya anak-anak Pak, itu tidak bisa. Mungkin kalau saya membuat refleksi itu di sela-sela malam hari Pak gitu, biar hati tenang juga gitu, suasana tenang dan hati juga tenang Pak. Apa saja yang saya tulis adalah apa yang kita mau refleksikan gitu Pak, yang saya tulis. Kita kalau udah memahami pasti gampang juga untuk merefleksinya. Kalau kita belum paham pasti kebingungan Pak kalau untuk menuliskan refleksi apa yang mau ditulis juga gitu kan. Mungkin itu dari jasa saya Pak jawabannya. Oke, baik, luar biasa nih jawaban Kak Suma, merangkum semua pertanyaan ya, jawaban dari pertanyaan yang ada. Terima kasih banyak Kak Suma nih. Stop dulu. Ada yang ingin berpendapat lagi sebelum ini? Kita tutup, kita akhiri sesi ini.
Cukup? Oke, cukup Pak. Cukup ya. Oke, jadi gini, kakak-kakak, tadi saya sepakat ya dengan jawaban kakak-kakak sudah sangat baik. Bahkan saya sudah melihat hasilnya dari jurnal refleksi yang kakak-kakak kumpulkan itu apa namanya, saya menganggap kakak ini sangat paham terkait dengan apa namanya, model refleksi yang digunakannya. Misalkan seperti kemarin ada yang menggunakan apa level kognitifnya ya, tangga ini apa namanya itu refleksi pengamatan ini ya, itu juga sangat rinci. Ada yang menggunakan refleksi 6 topi juga sangat terinci sesuai dengan rubrik ataupun instruksional yang ada dalam model refleksi tersebut. Nah, jadi apapun yang digunakan, refleksi apapun yang digunakan, semuanya bagus, kakak-kakak. Tergantung nanti apa sih yang menurut kakak-kakak yang benar-benar dikuasai nih. Oh, saya sangat mudah menuliskan menggunakan 4C. Ataupun saya mau yang ini aja deh, yang menggunakan framework Wharton tuh, karena ada 3 kan, apa, terus mengapa, sekarang apa nih, know what, gitu. So what, know what, so what, dan know what. Itu boleh, silakan saja kakak-kakak. Jadi model refleksi yang menurut kakak-kakak, ini saya paling menguasai ini nih, saya menggunakan 4F saja nih, ya, ataupun 4C saja nih, ataupun apa namanya, yang lain sebagainya. Boleh kakak-kakak. Yang penting tadi pada saat menuliskan kita tentunya akan mendapatkan kendala ataupun tantangan. Ya seperti apa namanya, ketika di rumah tadi misalkan, ataupun di sekolah, kita mau menuliskan refleksi di sekolah, oh kayaknya nggak bisa deh nih. Karena apa, guru anak-anaknya tuh belum apa-apa, Pak gini, belum, wah udah, pokoknya kita nggak fokus saja. Ada yang pada saat kondisinya harus benar-benar tenang, sunyi. Ada yang bisa sambil makan, sambil tiduran, sambil mendengarkan musik. Nah itu apa namanya, setiap orang beda-beda gitu, akan berbeda mengalami situasi yang berbeda-beda. Tetapi refleksinya sendiri untuk menuliskan refleksi itu sangat baik gitu ya kakak-kakak. Dan itu memang sangat dibutuhkan. Halo. Ya. Mohon maaf ini. Saya Ya. Gimana Kak Reja? Silakan. Oke, sedikit lagi bisa dilanjutkan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu nantinya apa namanya, bisa berdampak yang lebih baik dan apa namanya, bisa menjadi koreksi diri, itu evaluasi diri, introspeksi diri. Oh ternyata saya masih seperti ini nih. Oh ternyata saya masih kesulitan dalam memahami nih, ya kan? Apa, memahami modul ini, memahami karakter peserta didik ini dalam pembelajaran nih. Oh saya masih terkendala dengan kalau misalkan menggunakan pendekatan pembelajaran seperti ini, model pembelajaran, gaya belajarnya seperti ini. Ternyata karakter anaknya berbeda-beda. Misalkan seperti itu kakak. Itu tantangan-tantangan. Lalu siapa sih yang bisa membantu apa namanya? Pertanyaan nomor berapa tadi itu? Yang bisa memastikan ya apa yang bisa saya lakukan memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, dan siapa saja yang membantu saya gitu. Nah, dalam artian tadi yang saya sebutkan di awal 7 karakteristik itu, nah itu kan bisa mulai dari kepala sekolah, dia beliau itu selaku pimpinan memberikan izin, lalu memberikan dukungannya, ya seperti kakak-kakak mengikuti program PKG PJOK ini, ya kan harus ada surat izin atasan, yaitu bukti bahwa kepala sekolah sebagai leadership di sekolah itu sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas
kompetensi kakak-kakak sendiri yang nantinya bisa diseminasikan tuh ataupun disebarkan, diimplementasikan dan nantinya diharapkan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kakak sendiri. Jadi itu orang-orang ataupun hal-hal yang bisa mendukung kita, membantu kita menjadi guru PJOK yang reflektif. Adapun selain itu ada guru ataupun rekan sejawat. Di sekolah biasanya kan suka ada MGMP sekolah ya ataupun komunitas belajar sekolah. Nah itu juga sama itu bisa menjadi salah satu faktor untuk mendukung kita atau membantu kita menjadi guru yang lebih reflektif. Nanti di sana bisa dibahas. Nah, dibahas di dalam komunitas belajar masalah-masalah ataupun temuan-temuan yang dalam pembelajaran kita. Itu juga bisa menjadi bagi kita. Terlibatan peserta didiknya sendiri. Nah, ini kalau memang peserta didiknya yang terlibat aktif kan kita enak ya. Tidak terlalu banyak, berarti dianggapnya berhasil. Nah, bagaimana kalau misalkan peserta didik yang kita menemukan peserta didik yang kurang aktif nih dalam kelas kita, ataupun kita kok kayaknya model yang ini kalau dalam modul ini ya, dalam penulisan refleksi modul ini, kok kayaknya menggunakan ini agak susah. Oh, kita cari yang lain nih model refleksinya, gitu. Nah, ataupun kita bisa menanyakan ke teman, ini seperti apa sih sharing segala macam. Nah, jadi terkait dengan format, Kak Ahmad ya, Kak Ahmad, Amin, format juga kalau memang dilihat di petunjuknya, kalau memang tidak ada ketentuan berarti itu dibebaskan, Kak Ahmad. Seperti tugas membuat jurnal refleksi. Nah, boleh di Word ataupun di Canva ataupun di media yang lain, tapi nanti jawabannya itu menggunakan format PDF. Jadi dikonvert melalui PDF. Gitu Kak Ahmad ya. Jadi tergantung nanti model refleksi yang mana yang digunakan. Jadi petunjuk yang di LMS itu yang benar-benar kita coba pahami kira-kira apa nih petunjuknya nih. Oh, kita harus menggunakan 6 topik ya. Ya kita kerjakan menggunakan refleksi 6 topik tadi. Ataupun tidak ada ketentuan, hanya membuat jurnal refleksi. Oh, berarti kita boleh memilih gitu Kak Ahmad. Sesuai dengan rubrik yang ada dalam ataupun instruksional yang ada dalam model refleksi tersebut. Jadi seperti itu Kak Ahmad ya. Jadi tidak ada, kalau memang tidak ada format yang baku, ya berarti kita diberikan keleluasaan nih, mau seperti apa, kita benar-benar bisa mengeksplor, oh kita pengennya seperti ini, kita pengennya seperti ini, tapi kalau memang ada ketentuannya, biasanya kan ada petunjuk pengirimannya tuh, ada rubrik penilaiannya gitu ya, jika ini seperti ini, kapal komponennya misalkan terdiri dari 4 komponen ini, misalkan seperti itu di rubrik penugasannya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan kakak-kakak ya dalam mengisi tugas-tugas yang ada di LMS gitu ya. Selebihnya tadi jawaban Kak Suma menurut saya sudah representatif ya. Tapi ya tadi memang setiap orang kita berbeda-beda gitu ya. Oke, kakak-kakak ada yang ingin didiskusikan kembali? Cukup Bir ya, lagi bintang Pak Kabir itu. Oke kakak ya, di akhir sesi ini diharapkan kakak sudah mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Ya, jadi kakak, oh ternyata refleksi ini tadi ya, pertanyaan pemantik di awal, mengapa menurut kita penting nggak sih refleksi dilakukan? Dan mengapa kita sebagai seorang guru harus melaksanakan ataupun melakukan refleksi. Nah, jadi di akhir sesi setelah kita diskusi bersama selama 1 JP, 1 jam pelajarannya, kakak diharapkan sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, kakak diharapkan mampu mengimplementasikan nih, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi jangan hanya stay di satu itu. Misalkan, oh saya mau ngasih 6 topik, ya udah 6 topik aja dari awal sampai akhir nih.
Nah, jadi kakak bisa coba memulai memulai menulis dengan model refleksi yang lainnya. Mungkin seperti itu kakak-kakak ya. Oke ya, sip, cukup. Oke. Baik kakak, alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi kegiatan ya. Jadi sekali lagi hal yang paling baik adalah kita mulai melakukan, gitu ya. Bukan berarti kita sudah tahu konsepnya, ternyata kita tidak mau mempraktekkan. Bahkan yang bagi guru PJOK ya, yang sulit itu bukan teorinya. Kalau teori kan bisa sistem kebut semalam ya, dihafal satu malam, wah hafal nih. Gitu. Yang sulit itu prakteknya. Gitu. Kalau yang teoritis kan kita bisa apa namanya, bisa diwakilkan ya. Misalkan gini, seperti tes sumatif. Tes sumatif itu kan menurut saya kurang efektif tuh. Kurang efektifnya anak hanya menghafal segala macam dan kita tidak tahu prosesnya kan. Tapi kalau formatif, on proses gitu pada saat ini. Jadi seperti itu kakak-kakak. Yang intinya just do it. Yuk kita lakukan, yuk kita mulai. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Kita sudah tahu nih pemahamannya, kita tahu teorinya, kita sudah tahu konsepnya. Yuk kita mulai menulis. Jadi seperti itu kakak-kakak. Jadi itulah kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, ketersinggungan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa kakak-kakak saya mengingatkan mulai hari ini sudah bisa mengakses yang modul 1.4. Silakan kakak-kakak berselancar. Nanti ada alurnya, ya ada alur elaborasi isi, lalu ada lakukan. Di sana biasanya suka ada tugas-tugas kakak-kakak ataupun materi-materi yang bisa diperdalam, dibaca lagi, dipelajari kakak-kakak untuk yang nantinya didiskusikan di dalam alur kuatkan pemahaman. Jadi seperti itu kakak-kakak. Jadi materi benar-benar semuanya materi itu ada di dalam LMS. Tergantung kita nanti mengekspornya, mencari tambahannya dari mana. Jadi itu kakak-kakak ya. Jadi jangan sampai nanti kita ke distract, oh ini kok materinya nggak ada gitu. Sedangkan kakak-kakak sendiri belum mencoba untuk membuka LMS-nya secara rinci gitu. Ya, kalau memang kakak-kakak dibuka satu persatu, oh ternyata materinya di sini semua ada nih dalam elaborasi isi kakak-kakak. Ini Kak Reza, angkat tangan terus. Ada yang mau disampaikan Kak Reza? Tidak ya? Oke, silakan kakak. Di akhir ini saya tutup dulu, nanti kita foto bersama ya kakak. Saya akhiri kegiatan diskusi kita hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kita semua, dan kita coba memulai menuliskan dengan model refleksi yang kita ketahui. Ya kakak, dari sesi saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suma minta bantuan untuk mendokumentasikan. Kak Suma, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Ya, ya Silakan siapa ya? kakak. Siap. Kakak. Tar, sekali lagi. Nyom, Pak Kabir. Manyun baik Gabir. Cair Gabir. Udah, Pak. Oke, terima kasih Kak Suma, kakak semua. Silakan setelah ini kakak bisa meninggalkan ruang limit. Silakan kakak-kakak, saya